Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Untuk video kali ini saya mau bahas mengenai burung-burung matung. Lanjutan dari video ini ya, yang ada komentar, dan kebetulan saya cek akunnya asli ya, makanya ini tak angkat topik ya. Akunnya asli, tak angkat topik, ini pasti sahdu bro ya. Sekalian edukasi buat teman-teman. Ada yang berusaha menjatuhkan tapi malah tersungkur sendiri dia. Kan sudah sering saya sampaikan berkali-kali Torek, kalau mau komentar sama saya di channel saya, dikenali dulu orangnya bagaimana. Kalian berkomentar niatnya menjatuhkan, sudah pasti saya jamin kalian yang akan terjatuh sendiri, malah malu sendiri ya. Kalau akunnya asli pasti tak jadikan topik bro ya. Kalau akunnya fake, akun-akun palsu agak ya porek ya. Ini seperti biasa tak tunjukin dulu. Tadi pagi hujan ya, dari pagi hujan, ini terangnya hujan itu sekitar jam 11-an. Jadi ini siang hari burung tetap tak jemur walaupun tidak kena panas ya, tapi kan kena hawane panas. Karena panasnya jam-jam 11 ke atas itu gak melebur ya. Tapi setidaknya burung saya ablak dan semua burung itu posisinya kena hawane panas walaupun tidak kena panas secara langsung ya. Itu burung-burung di situ semua, ini juga burung-burung semua ya. Ini ya rek ya. Kacer sama cendet ya. Kacer sama cendet itu, nah, itu rek sembunyi lho rek. Nah, itu saling lihat bro, kacer sama cendet saling lihat. Itu enggak apa-apa, kan nggak sejenis. Nah, toh nanti kalau sudah masuk dalam rumah dia kerodong semua. Tapi kalau kacer ini sama kacer yang ini sama kacer yang itu ya tidak saling lihat karena ada sekat ini ya. Jadi untuk burung sejenis, perenjak ini sama perenjak ini tidak saling lihat. Kenari sama kenari ini tidak saling lihat. Lobet sama lobet yang ini tidak saling lihat karena ada sekat ini, ada sekat yang warna merah ya. Jadi untuk burung sejenis dalam kondisi apapun tetap tidak ada yang saling lihat ya. Kecuali misalkan aku ada kebutuhan, misalkan kacerku namplak ruji ngering parah misalkan. Terus aku budrek ya, rek jibek ngerasane manuk koyo ngono kuwi. Ya bisa jadi mungkin burung itu pasti tak buat saling lihat, kesannya kayak koloni jajal koyo piye. Nah, seperti itu bisa jadi ya. Tapi itu alternatif terakhir, bro ya. Jadi intinya burung-burung sejenis saya tuh nggak pernah saling lihat. Kalau beda jenis ya nggak masalah saling lihat. Cuma kalau untuk kacer sama murai tetap ya, tetap tidak saling lihat ya. Tetap tidak saling lihat karena saya pernah punya kacer sama murai saling lihat. Tuarung rek ya, tuarung. Sampai lek ditulis angel lho bro, tuarung, tarung tuarung. Tuarung ngono gala manuk iki. Kacer sama murai saling lihat loh ya. Tapi kalau kacer sama cendet sejauh ini dari pengalaman saya nggak ada masalah. Cendet sama murai nggak ada masalah, sama hijau nggak ada masalah ya. Intinya begitu. Intinya bukan burung sejenis. Ayo penjelasannya mengenai burung-burung matung. Ah, ini kanibal bro. Cendet kanibal saya bahas di channel Kinara Cendet ada ya. Silakan cus di channel Kinara Cendet masalah cendet kanibal. Ada Kinara Cendet Banyuwangi ya. Ayo pembahasan mengenai burung-burung matung saya jelaskan di belakang. Oke. Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini ya. Jadi singkat cerita gini rek. Kemarin kan saya itu bahas masalah burung matung di lapangan. Yang dimana nanti sampean cocokkan bro. Videoku itu playin maneh, puteran maneh cocok no karo omonganku saiki. Bro, sampean tak kasih tahu ya. Orang kalau mindset pola hidupnya itu dia itu orang pelin-pelan, orang yang suka modus, banyak modusnya. Ngomong dino Senin A, dino Selasa B, dino Selasa C, beda-beda omongane. Omongan tahun 2018 beda maneh, 2019 beda, 2020 beda. Mergo apa nggak punya pendirian? Itu adalah orang-orang modus ya. Orang-orang modus dia nggak punya prinsip dalam aspek kehidupannya, tuh nggak punya prinsip. Jadi dia tuh nggak punya pegangan sama sekali.
Jadi pelin-pelan ngalor ngidul, milu-milu, ngono lho rek. Kalau saya bicara apa adanya, losdol, mengalir, semua mengalir sesuai dengan realita. Iki kok omonganku cocokno karo sing video kuwi ya. Intinya saya sedang bicara mengenai burung matung ya, yang dimana penjelasannya di video itu aku kira ya, sampai tak kandani. Burung matung menurut versi saya itu burung yang belum biasa di arena lomba. Sampean budalo ning gantangan, gak usah daftar gak apa-apa bro. Budal tok, engko lek selama manuk musik matung, ya wes aja daftar. Nanti kalau dia sudah mau on daftar rek, ben gak rugi, ngono lho ya. Terus burung matung itu mengenai eksekusi lapangan, itu dicoba ablak, coba krodo, diotak-atik bro. Otak-atiken, karena sampean yang lebih tahu. Loh, penjelasan seperti ini juga ada di video itu bro. Ojo daftar. Terus kita punya burung mengenai burung-burung matung ini ya, kita ngotak-ngatik masalah eksekusi lapangan itu bagaimana diotak-atik. Penjelasanku ya seperti itu ya. Memang burung-burung matung itu ini berkenaan kalau kita mau bicara mindset. Kita saja sebagai perawat itu sing bijak ngono lho rek. Ojo digawe ruwet, ojo digawe mumet. Karena setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Burung itu makhluk hidup, punya mood, punya rasa, yang dimana tidak satu manusia pun tahu. Ya diolah lah moodnya burung ini gimana supaya enak diotak-atik, dibelajari. Karena dia belum terbiasa kan ya, ini yang masuk akal. Tiba-tiba di komentar seperti ini bro. Ini komentarnya, tak bacakan. Murai kacer matung karena belum biasa digantang, terus disuruh harus digantang terus dengan settingan yang sama. Walaupun matung itu mah duit, sekarung juga habis, kocak ada-ada aja. Lah, terus tak jawab sama saya. Jawabanku yes, kayak ini ki jawabanku. Wah, conen dewe, gitu. Ya lucu. Itu adalah SDM dia. Cara dia berpikir seperti itu, cara dia menangkap sebuah omongan seperti itu. Untuk semua orang tak kandani yo, tak kasih tahu. Manusia di dunia itu kepala manusia bukan hanya Anda ya. Sampe tak kasih tahu. Ndase menungso iki gak cuma awakmu. Ngerti apa ora sampean? Lek cara basa Jawa, ndase menungso iku ora cuma kowe ya. Jadi lek kowe duwe pikiran kaya ngono kuwi versimu wae. Versimu belum tentu itu semua ditangkap sesuai dengan apa yang dipikirkan manusia yang lainnya. Karena versimu versi klaim-klaiman. Orang yang suka mengklaim ini, mengklaim itu kan merasa pendapatnya paling baik, pendapatnya paling benar. Disuruh bicara realita logika nggak bakal bisa. Walaupun dia mengatasnamakan logika, tapi bicara klaim setting. Lah ini kan koplak besan rek, koplak. Karena burung tuh nggak bisa disetting. Sing iso nyetting Gusti Allah, bukan manusia. Burung itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Paham dari sini? Walaupun perkataan ini tak ulang-ulang berkali-kali, saya nggak pernah bosan. Memang ini sekakmat yang mematikan kok. Loh, sekakmat mematikan ini. Kalau bisa membantah silakan dong, bantah saja. Kalau memang Anda hebat, enak tau? Bantah. Gimana cara Anda membantah? Nggak bisa, buntu San. Karena apa? Ini logika bro, ini filsafat bro. Imam Ghazali yang mencetuskan filsafat itu bro. Sampean harus pahami hal itu. Jadi kalau sampean mau bantah-bantahan, pahami dulu kitab-kitab Imam Ghazali kan akeh, belajar sih ya. Ngono bro. Ini bukan merasa sok hebat atau apa. Ini tujuannya edukasi supaya orang itu tidak mudah dibodohi, supaya semua orang tidak mudah ikut-ikutan, supaya semua orang percaya diri bahwasanya dirinya itulah yang suhu merawat burung. Setiap perawat adalah suhu untuk burungnya masing-masing. Kabeh iki suhu kabeh rek. Ngono lho. Lucu kadang-kadang. Justru yang kocak Anda. Mas apa iki jenenge? Beng-beng ya, kocak Anda, caramu berpikir koplak gitu loh. Kalau versi saya begitu, karena akun asli makanya tak angkat topik. Enak kalau akun asli itu. Kalau akun fake buat apa? Akun palsu. Karena akun asli jadi biar enak. Kelanjutannya itu biar enak. Kalau sampean merasa hebat, merasa tahu Mas ya, Mas Beng-beng ini sampean bisa japri, ini nomor saya. Ini ya. Jadi biar enak Mas. Sampai biar tahu ranah logika itu seperti apa. Burung matung, burung-burung yang di lapangan itu bisu, macet, nggak bunyi. Dicari eksekusi lapangannya itu bagaimana. Kita ngotak-ngatik eksekusi lapangan. Dan paling dasar, yang paling dasar itu burung belum terbiasa rek. Belum terbiasa. Kalau kalian mau meremehkan kalimat belum terbiasa, jajal, buktikan ya, buktikan omonganku ini, buktikan. Sampean beli ya burung ombekan, mau kacer kek, mau murai kek, mau cendet kek, mau cak ijo kek, beli ya burung ombekan gantangan. Saya yakin burungmu matung gelabakan mangap-mangap, tak jamin. Karena apa? Dia belum terbiasa di arena lomba.
Jangankan bicara di arena lomba, dia belum terbiasa di kerumunan manusia, bro. Faktor keterbiasaan ini penting. Ngerti apa ora? Ngerti apa ora kok gini sampean? Jangan menganggap remeh faktor keterbiasaan. Faktor keterbiasaan itu meliputi chemistry, interaksi, upek-upeke perawat karo manuk iki mau rek. Keterbiasaan seperti ini yang membuat burung itu sehingga nyaman, ada di titik merasa aman, merasa nyaman, merasa biasa saja. Kalau burung tidak bisa merasa biasa saja, belum terbiasa, jangankan mau bunyi, bro, mau makan aja takut kok. Paham dari sini? Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau punya burung yang matung, mau cendet kayak mau kacer kayak mau apapun wis murai kayak, kalau memang burung itu matung di arena lomba, bisu, jauh wes rek, itu belum terbiasa burungmu. Anggaplah begitu, penak-penak ngomong, ajarono terus-terusan, ajarono. Kalian berangkat gantang ya, kalian di gantangan nggak daftar, sopo torek sing nyeneni. Siapa yang marahin orang datang di gantangan nggak daftar itu? Nggak usah daftar. Misalkan begini teman-teman ya, kalian datang di gantangan jebret, kamu lihat, kamu amati burungmu, lek manukmu matung nggak usah daftar. Kalau burungmu bunyi daftar rek. Kalah cacak menang cacak, gantangan didelok koyo piye nih gantangan ngono lho. Prosesnya saya waktu gantang kacer yang ini di video Kinar Kacer yang sampai akhirnya sekarang ini dia bisa punya nama sendiri, tak kasih nama Siti Jenar, itu prosesnya juga tidak mudah, bro, panjang. Saya antisipasi takutnya burung ini matung karena burung ini giras di lapangan. Kalau burung itu waktu itu gantang pertama dia nggak mau bunyi, saya nggak daftar, bro. Ternyata burungnya mau bunyi, cuma ngeplong-ngeplong aja. Kan aku bicara apa adanya di channel Kinar Kacer tentang gantang pertama perdananya Kacer itu. Videonya kalian bisa cek di Kinar Kacer, ada seperti ini thumbnailnya. Itu gantang pertama kali. Di situ juga saya sampaikan, andai kata burung ini nyampe lapangan jebret dia matung, nggak bunyi misalkan, aku nggak daftar ya, nggak daftar. Ngapain daftar, rugi, bro. Burung matung kok didaftarin, ya udah diem aja wes. Lihat gantangan. Ternyata dia mau bunyi, ngeplong-ngeplong aja, walaupun cuma ngeplong loh, rek. Dia nggak mau, tak daftar nih. Ya siapa tahu karakter, siapa tahu kan nggak tahu lagi kita kan, beda kodrat. Akhirnya tak daftarin, ternyata PR-nya apa? PR-nya jeda-jeda, mainnya ngetem-ngetem. Terus yang gantang yang kedua main gilat berat, tak otak-atik lagi. Sampai gantang ketiga ternyata dia, enaknya begini. Untuk sementara waktu itu, dia masih ada di titik itu. Ya, sementara dengan rawatan begini, dengan upaya rawatan seperti itu, eksekusi lapangan begitu, hasilnya seperti itu. Besok dia otak-atik lagi, sampai dia mau maksimal top perform. Dia juara satu, ya memang juara satu. Tapi menurut analisa saya, belum top perform, dia masih ada jedanya, tapi layak juara satu karena dibandingkan yang lain. Ngono lho rek, kan yo malu juara iki kan yo ndelok pesertane to rek. Jadi menyikapi burung-burung itu jangan mempersulit dirimu, bro. Semakin kamu itu berkomentar yang tidak, semakin tak buka sembarangan nih, justru akan mempermalukan dirimu sendiri. Aku lek kadung ngomong blak-blakan, semakin kamu berkomentar yang tidak, semakin mempermalukan dirimu. Karena semua akan saya kembalikan kepada dirimu. Lho tenan iki rek, tak puter jebret ngene to langsungan. Karena ini bicara logika, kita bicara realita. Kalau bicara logika, realita kita kembalikan kepada personal, kepada SDM, sumber daya manusia. Gimana caranya manusia itu berpikir, gimana manusia itu berprinsip, gimana manusia itu memiliki akidah, berakidah seperti apa. Iki lek ngomongin babakan iki jeru, bro. Ngono lho. Tapi saya mengkuliti hal-hal seperti ini seneng, bro, karena saya memang cinta dengan tema-tema filsafat. Jadi mengkuliti segala sesuatu sampai dasar berdasarkan realita dan logika itu memang hobi saya. Jadi semakin mbok gudek, semakin tak uplek-uplek. Semakin mbok gudek, semakin tak uplek-uplek. Bukankah saya sudah bicara berkali-kali? Kamu nggak suka dengan penyampaian saya? Jangan dilihat, karena nggak ada yang nyuruh Anda melihat. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang mencintai tema-tema logika. Tema-tema logika realita yang tidak melampaui batas. Akeh nang dunia kira. Di dunia ini manusia tidak hanya satu, ya. Jadi orang-orang yang suka mengklaim, yang suka bikin ini, bikin itu, menciptakan ini, menciptakan itu lah, wes mengklaim ini, mengklaim itu. Mereka selalu menganggap bahwasanya ya klaimnya mereka itu adalah klaim yang paling benar. Kalau saya tidak punya klaim, bro, saya tidak punya pakem. Pakemku apa? Pakemku ya pokoknya manuk ini di rumah dirawat sehat, diwargi wetenge. Kalau memang dia nanti karakter burung yang enak, ya pasti enak kok, bro. Pasti enak, wes. Akan ada masa di mana burung itu enak. Karena setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Mau kamu pakemin settingan model piye ae lek manuke mau
tiba di mood tidak enak ya gak enak bro. Wes toh, karena apa, ini makhluk hidup, bukan robot ya. Paham dari sini? Jadi sekali lagi berkenaan dengan burung-burung matung ya, burung-burung matung, sama yang tak kasih tahu ya. Gini bro, ini komentarnya Mas ini ya, komentar iki. Tunggu ya, aku tunggu ngakak rek. Karena ini apa ya? Ini berkaitan dengan SDM-nya dia ya, seperti itu berarti gitu loh. Gini loh bro, burung matung ya, burung matung itu karena belum terbiasa, dia belum biasa dengan lingkungan-lingkungan seperti itu, keramaian, kerumunan, itu landasan dasar. Ya, itu landasan dasar. Landasan keduanya lagi bisa jadi dia getap, bisa jadi dia kaget, bisa jadi dia itu anggaplah semacam habis perjalanan jauh, misalkan gelabakan, getap dengan perjalanan, kan ya bisa jadi tuh bro, akhirnya pas nyampe lapangan dia blak mangap matung karena dia habis merasakan kagetnya ini tadi, bisa jadi. Makanya upayanya dengan apa? Upayanya dengan eksekusi lapangan. Oh taati kan mode ablak kayak mode kerodong kayak, kalau dia sudah bunyi daftaro, kalau dia nggak bunyi jangan daftar. Kalau misalkan komentarnya itu mah duit sekarang juga habis, Anda berarti lihatnya pakai kuota gratisan. Kalau lihatnya pakai kuota yang ada kuotanya asli, Anda melihat sampai habis, paham maksud saya. Makanya melihat video jangan dengan kebencian. Anda melihat video, kamu sakit hati sendiri, kamu olah-olah sendiri, kamu komentari sendiri, siapa yang nyuruh gitu loh. Paham dari sini? Orang yang bijaksana dia akan melewati video saya bro. Kalau memang dia itu merasa menyakitkan hatinya, kan dia ngono logikanya rek. Dia terhadap dirinya sendiri saja, orang-orang yang suka mengklaim, orang-orang keminter-keminter itu rek, dia itu tidak bisa bijak terhadap dirinya sendiri. Sudah tahu menyakiti hatinya kok masih dilihat, dikomentari juga. Paham dari sini kan lucu. Bijaksana terhadap dirinya saja dia tidak mampu kok, mau bijaksana terhadap makhluk lain, kan koplak. Paham dari sini? Kalau memang dia bijaksana terhadap dirinya, sudah tahu sebuah pernyataan menyakitkan untuk dirinya, lewati saja, simple. Sudah tahu menyakiti hatinya kok masih dilihat, kan nggak bijak toh rek. Kan nggak bijak. Jadi orang-orang yang sakit hati itu kembali lagi bro, balik mana? Sesungguhnya orang-orang munafik itu takut diturunkan satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dada mereka. Jadi orang-orang yang tidak suka melihat video saya, yang suka nyinyir itu cuma golongan orang-orang keminter yang suka mengklaim ini mengklaim itu, suka pakem ini pakem itu. Karena di semua channel saya tidak ada pakemnya, semua kembali kepada burung masing-masing, semua kembali kepada perawat masing-masing. Saya cuma berusaha menggutik logikamu saja, tak gutik logikamu untuk mengupayakan upaya terbaik. Menurut rek, ayo wes sekarang sampean tak ajak logika ya, tak ajak logika ini mengenai babakan rosor ya. Orang-orang yang sakit hati dengan pernyataan saya, sakit hati dengan apa yang ada di video saya, tapi kok tetap dilihat, terus dikomentar lagi, itu adalah tanda bahwa orang itu tidak bisa bijaksana terhadap dirinya sendiri. Ini logika bro. Kalau memang dia orang yang bijaksana, sudah tahu sesuatu yang menyakitkan, boyo tinggalan tau jadi delok, ojo dikomentari, kan beres tau bro. Loh ini logika bro, kan menyakitkan buat dia, karena menyakitkan terhadap dirinya tadi, karena logikanya tertutup, logikanya fanatik, pakem-pakem, klim-kliman seperti ini tadi. Jadi tidak bisa menerima logika sesuai dengan realita yang ada, bahwasanya burung itu makhluk hidup ciptaan Allah, yang bisa nyeting burung ya tentu Gusti Allah, bukan manusia. Ngono rek. Jadi nggak bisa menerima kenyataan-kenyataan, bahasa-bahasa realita itu nggak bisa. Dan orang-orang seperti itu nggak akan pernah bisa bijak bro. Terhadap dirinya aja loh dia nggak bisa bijak. Ya toh, ini logika lah bro. Bijak nggak orang seperti itu? Sudah tahu menyakitkan kok masih dilihat, kok dikomentari, kan koplak. Ini logika bro ya, ini logika, ini filsafat. Kita bedah-bedahan masalah filsafat. Paham dari sini ya? Ya wes, jadi begitu mengenai burung-burung matung. Semoga mengedukasi buat panjenengan semua. Semoga bisa menyentuh logikamu. Semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas. Karena barang siapa yang melampaui batas, sungguh mereka semua ada dalam kerugian. Ya kayak wong-wong ini mau sing komentar ini melampaui batas, ini mau nggak bijak terhadap dirinya, melampaui batas, akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Paham ya? Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata, hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.